mimpi buruk, Anda nangis kan? Ketika pacar Anda menyayangi pacar Anda, begitu Anda menyayangi, putus nangis kan? Entah itu laki-laki, perempuan, iya kan? Kalau laki-laki mungkin tidak terlihat secara fisik, air matanya tidak keluar, tapi dalam hatinya kan nangis. Hidup ini adalah suatu permainan, kawan. Hidup ini adalah satu seni. Memang hidup lu taruh hanya di YouTube doang. Jangan dianggap sebagai suatu kepercayaan hubungan dia dengan VTube, ya. Entah itu punya kepentingan pribadi, entah itu punya rasa kekesalan karena adanya VP yang belum bisa dimainkan, atau yang belum bisa bermain VTube, atau ada yang bermain gratisan. Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian, sahabat-sahabat saya yang di YouTube, semuanya yang melihat video ini, bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Dan saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, apalagi ada isu muncul virus baru lagi ya. Dan itu hanya bereaksi di dalam tubuh selama 3 hari teman-teman. Ya, jadi kita harus tetap menjaga ya, hati-hati ya. Kita harus jaga tubuh kita teman-teman. Dan bagi pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Anda bisa mendukung dengan juga menekan loncengnya agar waktu saya mengupload video di YouTube teman-teman ada notifikasi di HP teman-teman semua. Channel ini adalah channel yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada teman-teman semua yang berjuang dalam apapun itu ya yang teman-teman kerjakan. Sepatutnya lah kita saling berbagi, saling share, saling memberikan harapan, dorongan, sehingga kita sama-sama bisa tetap survive untuk menjalani kehidupan ini teman-teman ya. Terima kasih. Halo saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia, dan bukan cuma di seluruh Indonesia, ternyata penonton DHI ada di Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Hong Kong, ada juga yang ke Taiwan teman-teman ya. Terima kasih semua sudah melihat video-video saya, channel saya. Saya hanya berdoa untuk kalian semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Saya harapkan teman-teman betah di dalam channel saya. Channel ini adalah memberikan dorongan, motivasi, pengalaman hidup saya secara pribadi, apa yang saya kerjakan, khususnya untuk mendorong teman-teman bagaimana kita untuk sama-sama bisa mendapatkan hasil apapun yang itu kita kerjakan teman-teman ya. Itu tujuan dan harapan saya. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Bagaimana tidurnya semalaman? Apakah Anda mimpi buruk atau mimpi yang indah? Teman-teman, kalau ada yang mimpi tadi malam dikejar-kejar anjing atau mimpi hal-hal yang buruk lah ya. Teman-teman, kalau menurut saya tidak usah diambil hati dan jangan dianggap sebagai suatu kepercayaan, dan itu merupakan hal yang nyata nantinya untuk kehidupan teman-teman semua ya. Menurut saya mimpi hanyalah bunga-bunga tidur, itu menurut saya ya. Dan kalau saya mimpi buruk, ya kita tinggal berdoa saja itu tidak terjadi, karena hidup kita tidak ditentukan oleh mimpi kita teman-teman ya. Khususnya pada saat kita waktu tidur ya. Mimpi dalam artian benar-benar mimpi waktu tidur ya. Kalau itu hal yang baik, ya doakan supaya itu terjadi. Tapi kalau hal yang buruk, doakan supaya itu tidak terjadi. Ya itu intinya. Karena pikiran kita itu teman-teman dan apa yang kita percaya itu kadang-kadang seolah-olah itu menentukan hidup kita. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, kalau semalaman Anda mimpi buruk, jangan diambil hati dan membuat teman-teman jadi kepikiran sepanjang hari, sepanjang waktu, dan Anda tidak bisa menikmati hidup hanya gara-gara mimpi buruk, iya kan? Tapi teman-teman,
Kalau Anda mau bermimpi, bermimpilah saat Anda bangun. Memikirkan hal-hal yang baik yang akan terjadi ke depan untuk kehidupan teman-teman semua, untuk kehidupan Anda, dan mulai realisasikan, ya. Mulai memikirkan, bukan cuma dipikirkan, mulai mencari informasi apa yang bisa merubah hidup teman-teman semua, apa yang bisa merubah hidup Anda, dan mulai dikerjakan, ya. Berkacalah kepada orang-orang yang sukses, apa yang mereka kerjakan. Saya menyarankan Anda untuk orang-orang sukses di luar sana itu menggurui pikiran Anda. Artinya Anda sepakat dengan yang mereka kerjakan, tidak ada yang mustahil, ya. Mulai cari tahu langkah-langkah apa yang mereka lakukan, ya. Mulai melihat trik-trik apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil, mereka bisa sukses. Khususnya ini berbicara tentang finansial, ya teman-teman, ya. Karena kita jujur harus menjadi orang yang realistis dalam hidup, ya. Kalau hidup kita mengalir begitu saja, maka kita ikut terbawa arus, ya, ke tempat yang dalam. Jadi kalau kita mengalir hidup ini, kita berpikiran bahwa hidup ini mengalir saja, maka kita akan terbawa oleh arus. Semakin lama semakin turun, iya kan teman-teman? Semakin lama semakin turun. Nah, jadi menurut saya hidup ini perlu dikerjakan, hidup ini perlu diusahakan, perlu diupayakan, ya. Karena tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, teman-teman. Iya, pasti. Kemerdekaan di bangsa kita, kalau tidak ada perjuangan para pejuang kita, maka kita tidak bisa merdeka seperti sekarang ini. Saya pernah membahas dari video saya, jika kita ingin naik kepada suatu ketinggian, kita butuh tangga. Ya, tangga apa yang kita butuhkan? Apakah tangga yang terbuat dari bambu, ya, 2 batang bambu, kemudian ada anak tangga kita melewati, ataukah kita menggunakan tangga lift, ya? Semua serba canggih. Kita hanya memencet tombol, masuk di dalam tangga lift, lalu dalam waktu beberapa detik kita sudah berada di ketinggian, entah itu 10 lantai, entah itu lantai ke-20, lantai ke-30, ya. Jadi teman-teman, kita perlu perangkat untuk naik ke ketinggian. Ya, sama halnya dalam kehidupan ini. Kita mau meraih kesuksesan seperti apa? Apakah ada anak tangga yang membawa kita untuk mencapai kesuksesan? Ya, atau dengan kata lain bahwa kita punya pipa tersambung kepada sumber uang, atau apakah kita menggunakan tenaga kita untuk mencari uang? Semuanya dimulai dari cara berpikir kita, teman-teman, ya. Zaman sekarang kreator, YouTuber adalah salah satu profesi, dan ini bisa digunakan dengan waktu luang kita untuk bisa mendapatkan hasil, ya. Tidak harus sepenuh waktu, tetapi bisa orang menggunakan jadi sepenuh waktu. Intinya apa? Bahwa kerja keras menentukan hasil kalau di YouTube. Tetapi YouTube adalah salah satu platform untuk kita bisa mencapai kesuksesan, teman-teman, ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang punya niat, gunakan platform YouTube untuk menjadi sumber uang, ya. Jangan menggunakan platform YouTube sebagai tempat bergosip dan menjatuhkan orang, ya teman-teman, ya.
Nah, jadi teman-teman saya yang masih setia dengan VTube, yang masih tetap bertahan, ya, tidak ada alasan dan tidak ada apa ya, mau bertahan, apa salahnya, ya, tidak bertahan, apa salahnya juga, tetapi ada ruginya kalau itu berpengaruh ke pribadi Anda. Saya sempat berkomunikasi di salah satu grup saya, grup WhatsApp VTuber ya, dan ada yang menyarankan saya untuk masuk di dalam satu grup, ya, dan menurut dia bahwa grup itu adalah bisa memberikan solusi dengan bisa hadirnya kembali VTube. Tetapi teman-teman, saya mengetahui juga ya langkah daripada manajemen yang sekarang dikerjakan, bahwa menurut saya grup apapun tidak akan ada yang bisa mempengaruhi sekarang untuk bisa VTube on kembali ya, khususnya kembali saya berbicara di seputar VTube ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda mau menyalahkan regulator, Anda mau menyalahkan manajemen, tidak tepat teman-teman. Bahwa memang harus ada proses yang kita harus lewati. Sebesar apapun kekesalan Anda terhadap terhadap manajemen, itu tidak akan mengubah waktu, kondisi, proses yang akan dilewati ke depan untuk VTube segera on. Ya. Dan demikian pun sebaliknya terhadap regulator. Jadi pertanyaan Anda, lalu gimana dong Bang Dema? Ya, solusi yang terbaik yang kita harus harapkan sekarang adalah sabar, menunggu proses ini sedang berjalan. Dan waktu saatnya VTube akan on, tanpa ada intervensi dari grup manapun, tanpa ada intervensi dari pihak regulator manapun, tanpa ada kekuatan misalnya manajemen untuk bagaimana segera merealisasikan itu. Proseslah yang berjalan. Nah, dan memang apa yang terjadi dengan teman-teman sekarang ini adalah bentuk kekesalan yang seolah-olah ingin mengetahui semuanya, membuka, menelanjangi manajemen, dan bahkan berasumsi negatif terhadap manajemen. Nah, sebenarnya menurut saya, apa hak kita ya? Apa hak kita ya? Apa hak kita ya? Manajemen pun tidak memberikan informasi kepada kita semua, ya memang benar kita tidak bisa menuntut, iya kan? Sejauh misalnya alasan-alasan yang diungkapkan oleh regulator juga itu tidak menjadi member jadi kuat untuk melakukan proses hukum. Jadi intinya apa? Hargai proses sekarang yang sedang terjadi. Ya, sekali lagi, kuasai diri Anda, kelola diri Anda dalam menanti proses VTube on. Karena manajemen telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan SWI, dan sekarang itu tahapannya selesai, kita mendapatkan semua ya dari lembaga terkait, tinggal proses ke SWI teman-teman. Jadi apapun alasan Anda membuat grup apapun, usaha Anda, menurut saya itu tidak menjadi solusi, ya, tidak menjadi solusi. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk solusi, solusi apa yang Anda tawarkan? Solusinya hanya berkor-kor di YouTube, lalu seolah-olah memperkeruh suasana dan membawa opini orang untuk memusuhi manajemen, iya kan? Jadi teman-teman, marilah kita menjadi orang-orang yang waras, sabar. Saya tahu bahwa teman-teman kreator punya kepentingan, ya. Nah, jadi teman-teman saya yang masih setia dengan VTube, yang masih tetap bertahan, ya, tidak ada alasan dan tidak ada apa ya, mau bertahan, apa salahnya, ya, tidak bertahan,
Apa salahnya juga, tetapi ada ruginya kalau itu berpengaruh ke pribadi Anda. Saya sempat berkomunikasi di salah satu grup saya, grup WhatsApp VTuber ya. Dan ada yang menyarankan saya untuk masuk di dalam satu grup ya. Dan menurut dia bahwa grup itu adalah bisa memberikan solusi dengan bisa hadirnya kembali VTube. Tetapi teman-teman, saya mengetahui juga ya langkah daripada manajemen yang sekarang dikerjakan, bahwa menurut saya grup apapun tidak akan ada yang bisa mempengaruhi sekarang untuk bisa VTube on kembali ya. Khususnya kembali saya berbicara di seputar VTube ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda mau menyalahkan regulator, Anda mau menyalahkan manajemen, tidak tepat teman-teman. Bahwa memang harus ada proses yang kita harus lewati. Sebesar apapun kekesalan Anda terhadap terhadap manajemen, itu tidak akan mengubah waktu, kondisi, proses yang akan dilewati ke depan untuk VTube segera on. Ya. Dan demikian pun sebaliknya terhadap regulator. Jadi pertanyaan Anda, lalu gimana dong Bang Dema? Ya, solusi yang terbaik yang kita harus harapkan sekarang adalah sabar, menunggu proses ini sedang berjalan. Dan waktu saatnya VTube akan on, tanpa ada intervensi dari grup manapun, tanpa ada intervensi dari pihak regulator manapun, tanpa ada kekuatan misalnya manajemen untuk bagaimana segera merealisasikan itu. Proseslah yang berjalan. Nah, dan memang apa yang terjadi dengan teman-teman sekarang ini adalah bentuk kekesalan yang seolah-olah ingin mengetahui semuanya, membuka, menelanjangi manajemen, dan bahkan berasumsi negatif terhadap manajemen. Nah, sebenarnya menurut saya, apa hak kita ya? Apa hak kita ya? Apa hak kita ya? Manajemen pun tidak memberikan informasi kepada kita semua. Ya memang benar, kita tidak bisa menuntut. Iya kan? Sejauh misalnya alasan-alasan yang diungkapkan oleh regulator juga itu tidak menjadi member jadi kuat untuk melakukan proses hukum. Jadi intinya apa? Hargai proses sekarang yang sedang terjadi. Ya, sekali lagi, kuasai diri Anda, kelola diri Anda dalam menanti proses VTube on. Karena manajemen telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan SWI, dan sekarang itu tahapannya selesai, kita mendapatkan semua ya dari lembaga terkait, tinggal proses ke SWI teman-teman. Jadi apapun alasan Anda membuat grup apapun, usaha Anda, menurut saya itu tidak menjadi solusi. Ya, tidak menjadi solusi. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk solusi, solusi apa yang apa yang Anda tawarkan? Solusinya hanya berkor-kor di YouTube, lalu seolah-olah memperkeruh suasana dan membawa opini orang untuk memusuhi manajemen, iya kan? Jadi teman-teman, marilah kita menjadi orang-orang yang waras, sabar. Saya tahu bahwa teman-teman kreator punya kepentingan, ya. Saya tahu masing-masing kreator punya latar belakang yang berbeda dalam membuat konten. Baik itu dilatar belakangi oleh cara berpikir dia menyikapi VTube, atau cara hubungan dia dengan VTube, ya. Entah itu punya kepentingan pribadi, entah itu punya rasa kekesalan karena adanya VP yang belum bisa dimainkan, atau yang belum bisa bermain VTube, atau ada yang bermain gratisan tapi juga kecewa. Itu berbagai latar belakang, alasan yang kita bisa membuat satu pernyataan di YouTube. Tetapi buat saya pribadi,
Alasan saya adalah VTube ini menjadi solusi sejak VTube on. Dan saya ini adalah saya mengetahui diri saya bahwa adalah seorang motivator lah, yang memberikan dorongan, semangat kepada teman-teman, terlepas itu apapun yang kita kerjakan, ya. Kita mau gagal berkali-kali, itu adalah bagian daripada usaha. Lebih baik kita mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Dan kalau kita gagal, itu menjadi pembelajaran dalam hidup ini, ya kan? Itu motif saya, itu dasar saya. Makanya sangat miris ada orang-orang yang sampai baper dalam membuat konten dan juga menghadapi saya dan menjelek-jelekkan saya dan memberikan satu kesimpulan apa yang saya buat, bahkan fitnahan, iya. Bahwa saya apalah, ya sangat miris. Bahwa hidup ini teman-teman hanyalah sebuah permainan selama kita masih hidup di dunia ini, ya. Masing-masing kita menguji diri kita dengan adanya VTube. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kita bisa menghadapi ngomongan orang di luar sana. Buat saya sedikit pun tidak ada terpengaruh, karena saya tahu bahwa tidak ada hidup ini, tidak ada orang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal, baik itu di dalam hal apapun, ya, dan sekecil apapun, ya. Siapa yang tidak pernah menangis dalam kehidupan, ya kan? Waktu diputus pacar, Anda nangis kan? Ketika Anda menyayangi pacar Anda, begitu Anda menyayangi, putus, nangis kan? Entah itu laki-laki, perempuan, iya kan? Kalau laki-laki mungkin tidak terlihat secara fisik, air matanya tidak keluar, tapi dalam hatinya kan nangis. Gitu dong. Termasuk haters pasti pernah nangis, ya. Kita punya harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kita nangis. Iya. Jadi artinya apa? Hidup ini adalah suatu permainan, kawan. Hidup ini adalah satu seni kehidupan yang harus kita jalani. Naik turun, naik turun, naik turun, ya. Jadi gitu saja. Ngapain dibawa pusing? Kalau VTube belum on selama ini, yang ngapain baper? Memang hidup lu taruh hanya di VTube doang. Jadi teman-teman, buat haters menyimpulkan bahwa VTube sudah scam, ya itu hak dia, ya, mau berbicara apapun. Tetapi kalau menurut saya, selama manajemen berbicara kepada kita bahwa VTube on progress, itu belum scam, iya kan? Nah, kita berhak punya pandangan dan jangan paksa untuk pandangan kita diterima oleh orang. Dari channel saya mengatakan bahwa VTube belum scam. Anda mau percaya atau tidak tergantung Anda. Haters juga mengatakan VTube scam, ya. Kalau Anda mengharapkan hal yang baik, Anda bisa percaya kepada saya dan masih punya harapan. Tapi kalau Anda tidak punya harapan lagi, percayalah kepada haters, iya kan? VTube mengatakan belum scam, kan dia yang tahu, VTube yang tahu, perusahaan yang tahu. Pak Wilber mengatakan bahwa kita on progress, proses perizinannya itu tetap berlangsung. Artinya apa? Mau percaya sama manajemen atau percaya dengan orang yang tidak punya kapasitas dari luar, hanya melihat, ya. Walaupun ada seolah-olah yang mengatakan bahwa dia adalah posisi tinggi di VTube, tetapi memang hanya dia yang posisi tinggi di VTube. Kami barusan juga Zoom dengan Diamond yang memang dekat dengan MFBS, ya. Lalu ada yang berkomentar seperti ini, ya pantasan Bang Dema memberikan pernyataan-pernyataan itu karena dekat dengan MFBS. Ya pasti dong, itu sudah memang wajar itu. Kalau saya tidak mengetahui, tidak dekat dengan MFBS, lalu saya memberikan informasi yang sembarang, itu kan namanya saya ngibul. Tetapi kan saya tahu informasi dari MFBS, iya kan?
Artinya apa? Secara logika Anda harus lebih percaya kepada orang yang dekat dengan MFBS daripada orang yang tidak punya akses ke MFBS. Lalu bisanya Anda mau mempercayai dengan orang yang tidak ada akses ke MFBS. Itu artinya Anda mempercayai gosip. Iya kan? Gitu saja teman-teman. Anda mempercayai yang tidak punya kapasitas. Nah, itu logikanya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini semoga tetap memberikan semangat, keteguhan hati buat teman-teman VTuber. Saya percaya bahwa kalian semua tetap mengharapkan VTube on, walaupun ada yang berbagai macam ekspresi ya. Ada sedikit kekesalan, kekecewaan. Ya, tapi ketika VTube on semuanya jadi habis. Iya kan? Kekecewaan itu jadi sirna kembali. Untung kalau Anda masih mengingat saya yang jadi bulian haters pada saat VTube lagi mengalami down. Jadi teman-teman, kita perlu solid. Jangan pada saat enaknya saja kita mau terima, tapi kita tidak mau menjadi pembela ketika lagi terpuruk. Kan VTube belum selesai, ya kan? Nah, jadi gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya selalu berharap teman-teman selalu sukses, sehat selalu, dilindungi dari COVID. Penonton yang baru melihat channel ini, saya mengasihi Anda semua, dukung channel ini untuk sama-sama kita saling membangun teman-teman ya. Dan sabar Demah, memberkati Anda semua, sukses.